rohani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kegiatan kita seperti biasa, yaitu belajar dan mengajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu ya Nak ya, yang akan diwakili oleh ketua kita. Silakan. Siap, Dran. Beri salam pada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Manfaatnya adalah kalian bisa lebih memahami isi dari cerpen. Sebelum memulai pembelajaran, masih ingatkah kalian apa unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen? Oke, silakan Putri Aira. Yaitu tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, gaya, latar, sudut pandang, dan amanat. Oke, itu bagian dari unsur intrinsik cerpen. Kalau bagian dari ekstrinsik cerpen? Yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Oh, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, pada bagian berikutnya lagi kita sudah belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks cerpen. Di dalam struktur cerpen itu ada 5 strukturnya. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Arsi duluan Nak. Abstrak, ya. Orientasi, Ya. komunikasi, resolusi, dan koda. Siap, luar biasa. Ada lagi yang bisa jawab? Ya. Abstrak, orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan lagi untuk teman-teman kita. Jadi, Ibu ke depan, pembelajaran kita hari ini adalah menelaah bahasa, yaitu menelaah teks cerpen dan struktur teks cerpen. Sebelum memulai pembelajaran, silakan Alsi ke depan dulu Nak. Apa bacaan ini? Ini memang bahasa Inggris. Ada yang bisa baca? Apa bacaannya? Quote of the day. Artinya motivasi kita belajar hari ini. Silakan bacakan. Sama-sama semuanya biar lebih semangat lagi. Tuhan, bantulah aku bersikap tegas menjauhi Rasa malas. Hindari kita dari rasa malas agar kita bisa lulus dengan cepat. Apalagi sekarang kita sudah kelas 9. Belajar giat, tidak ada kata malas. Jika ingin menjadi orang sukses, kita harus giat. Gitu. Oke, selanjutnya didengar. Nah, selanjutnya alur tujuan pembelajaran kita ini. Nah, yang ini yang paling Ibu harapkan untuk pembelajaran kita hari ini, Nak. Peserta didik mampu menelaah unsur teks cerpen berdasar berjudul Merantau, karya siapa Nak? Alin Muhaimin. Siap. Sudah memahami sebelumnya kan? Sudah Ibu kasih tahu? Sudah. Luar biasa. Terima kasih. Sebelum Ibu melangkah ke selanjutnya, Ibu masih ingin bertanya. Tadi Ibu mengatakan ada 2 hal yang harus kita telaah. Yang pertama yaitu struktur yang kita telaah hari ini. Yang kedua yaitu unsur kebahasaannya. Tadi belum selesai sepertinya Ibu bertanya. Di dalam struktur itu ada yang namanya komplikasi. Rasa kantuk dan lelah semalaman suntuk mempersiapkan stok dagangan bisa terobati dengan suasana ini. Mulai hari besok aku akan bekerja untuk menjual dagangan di ruko yang berada di kota yang aku sewa. Dengan harga yang cukup
Akan tetapi jarak ruko dan rumah sangatlah jauh. Itu yang menyebabkanku akan tinggal di ruko tersebut karena masalah biaya. Tapi aku yakin inilah jalan yang tepat untukku. Karena rintangan kehidupan ini akan membentukku menjadi sosok yang luar biasa kelak nanti. Aku yakin itu. Hari ini aku akan pergi ke kota. Perjalanan dari desa ke kota kurang lebih 3 jam lamanya. Dengan bermodal kreativitas meskipun seadanya, aku berangkat dengan mobil kol. Kita sebagai anak harus ada waktu untuk orang tua. Orang tua sudah berbakti kepada kita. Meskipun orang tua nih, semisal seperti ini nak, mungkin seusia remaja seperti kalian ini, sudah, Bu, saya mau seperti teman si A, Bu, dia dibelikan HP, dia dibeli uang jajan yang banyak, Bu. Jangan lupakan yang lainnya. Jangan beranggapan orang tua memberikan materi itu adalah orang tua yang terbaik. Jor-joran kasih uang, jor-joran memberikan apa yang kita inginkan. Tidak seperti itu, ya. Orang tua yang sudah mau bekerja keras untuk kita, meskipun hal sederhana yang dapat dia berikan, nah itu juga bakti orang tua kepada anak. Bakti kita ke anak kepada orang tua bagaimana? Kita harus hormat, menghargai orang tua, tidak melawan dengan orang tua. Salah satunya ini tadi. Selagi ada waktu, kita harus berjumpa dengan orang tua, meskipun berada di tengah rantau. Itu yang ibu rasakan. Kenapa ibu tidak pulang waktu dulu? Sampai terkapar meninggal baru bisa pulang. Berarti apa? Ada kok waktunya. Terima kasih. Berarti yang dapat kita tangkap dari cerita ini yaitu kesedihan dan penyesalan. Sekarang ibu akan membagikan lembar LKPD kepada kalian. Di dalam lembar kerja ini, nak, perhatikan semuanya. Di sini nanti ada bagian koper. Kelas, ditulis kelas kita 9A. Nama kelompok, kan kalian satu kelompok ada 4 orang. 1, 2, 3, dan 4 orang. Satu kelompok 4 orang ini tuliskan namanya. Setelah ditulis namanya, jangan langsung bekerja. Kalian harus tahu bagaimana, Bu, petunjuk pengerjaannya. Sudah ibu jelaskan di lembar kedua. Nah, bagaimana, Bu? Solusinya seperti ini. Cukup bagian abstrak itu kalian nggak wajib tulis, saya tulis abstraknya apa, kan bentuknya mini. Nah, bagian orientasi cukup kalian tulis orientasi titik 2 paragraf 1 sampai sekian. Yang begitu pun dengan komplikasi dan resolusi untuk menghemat kertas juga, dan menulisnya juga lebih ringkas, yang penting memahami. Kemudian bagian kodanya itu wajib ditulis ya, nak, ya, bagian koda, ya. Memahami semuanya? Memahami? Oke, siap. Sekarang dibagikan lembar ini. Yang menulis tentu tulisannya yang paling rapi. Jangan lupa tulis semuanya, ya. Kelas dan kelompok tulis dulu. Karena apa? Itu bagian terpenting juga. Nanti kalau mengumpulkan tanpa menulis nama kelompok tidak diberi nilai. Sudah? Selama kalian mengerjakan tugas ini, boleh bersuara tapi tidak terlalu, nak, ya. Kedua, tidak boleh kerjasama dengan kelompok lain. Ketiga, selama proses mengerjakan, ibu akan menilai nilai sikap kalian. Nah, nilai sikap itu harus ibu tulis. Oh, misal nih, si Dika ganggu temannya, teman mau nulis, Dika ganggu, ibu tulis, ibu catat. Jadi tidak boleh, nak, ya, tidak boleh. Tolong kerjasama dengan baik, kerjakan dengan baik.
Tidak ada yang tidak bekerja di dalam kelompok. Siap? Siap. Silakan kerjakan sekarang. Sudah dibaca semuanya? Nah, boleh lanjut membaca bagian cerpennya lagi. Boleh sama-sama ya. Nah, tangkap semuanya. Boleh bersuara tapi tidak terlalu besar cukup kelompok kalian yang mendengarkan. Nanti jangan terpaku ya. Nanti kalian berpikir, ibu bakalan nilai sikap nih, menilai sikap saya lalu terpaku seperti ini. Tidak. Yang namanya bekerja dalam kelompok kan boleh, bebas. Yang penting tidak keluar jalur dari apa yang ibu tentukan. Jangan mau teman lain. Ada rindu yang begitu mendalam dari orang tuanya. B. Orientasi yang terletak di paragraf 1 sampai paragraf 7. C. Komplikasi yang terletak di paragraf 8 sampai paragraf 14. Resolusi yang terletak di paragraf 15 sampai 16. Koda. Berilah waktu luang di sela kesibukan kita sebagai anak. Karena berbakti tidak hanya memberikan materi, akan tetapi membahagiakan batinnya juga kewajiban kita sebagai anak. Oke. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil tampilan kelompok 1 tadi, Ibu beri kesempatan kepada kelompok lain untuk memberi tanggapan. Baik, Alsi, silakan Mak. Izin memberi tanggapan. Didengarkan kelompok 1 ya, ini tanggapan ya. Izin memberi tanggapan. Tadi saya mendengar pada bagian koda, berikanlah waktu luang di sela kesibukan kita. Ya. Nah, kata-katanya kurang lengkap, tidak menunjukkan amanat secara utuh. Tidak menunjukkan amanat secara utuh. Jadi bagaimana kelompok 1? Koda di dalam cerita ini berarti kita mengambil koda yang tersirat. Gunakanlah bahasa kita sendiri untuk membuat amanatnya. Nah, bisa menerima kelompok 4? Bisa. Bisa diperbaiki, nak? Bisa. Sekarang ke kelompok 1 tadi. Ada yang menanggapi ini? Kelompok 1 tadi siapa yang tampil, nak? Alin tadi sudah mendengarkan ya tanggapan dari teman kita Alsi. Dia memberikan tanggapan. Coba ibu perhatikan terlebih dahulu bagian dari koda juga tadi ya. Bagian koda. Berilah waktu luang di sela kesibukan kita sebagai anak, karena berbakti tidak hanya memberikan materi, akan tetapi membahagiakan batinnya juga kewajiban kita sebagai anak. Tadi tanggapannya apa? Kurang lengkap. Kurang lengkap. Oh, kurang lengkap. Oke. Yang perlu ditambahkan apa tadi, Alsi? Apa nak? Yang perlu ditambahkan adalah kata-kata rindunya. Itu seperti itu. Oke, siap. Bagaimana dari kelompok 1 tadi, bisa ya? Bisa diperbaiki ya, nak ya? Bisa diperbaiki. Oke. Semuanya sudah mengerjakan dengan baik, mulai dari abstrak. Ada beberapa yang kurang tepat tadi sudah ibu perbaiki. Mudah-mudahan nanti diperbaiki lagi dan belajar lagi di rumah. Siap ya? Siap. Nah, manfaat pembelajaran kita hari ini apa kira-kira? Ayo, bisa memahami isi cerpen lebih dalam lagi. Ibu sangat mengapresiasi kerja kalian hari ini, sangat luar biasa, sangat bagus, kompak, kerjasamanya juga bagus. Jadi untuk nilai bisa ibu gabungkan besok nak ya. Nah, jadi lembar LKPD-nya bisa dikembalikan kepada ibu dulu. Perwakilan nak, lembar LKPD-nya nak, kasih ibu dulu nak. Oke, kelompok 1, kelompok 5. Baik nak ya, sisa waktu kita tinggal 5 menit lagi. Pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada ilmu yang didapat? Ada. Terima kasih. Apa ilmunya? Mengetahui Isi cerpen. Dengan cara menambah isi cerpen tadi. Baiklah. Untuk pembelajaran kita berikutnya, ibu maunya juga tetap semangat seperti ini. Ibu akan masuk besok jam ketiga dan keempat. Kita memulai pembelajaran tentang menelaah kebahasan teks cerpen.
Jadi datang tepat waktu dan baik, meskipun ada kekurangan-kekurangan tentu kita belajar lagi. Ya, pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.